Sudah muncul ya, Mas Adi? Sudah, Pak. Sudah. Oke, makasih. Baik, kawan-kawan semua, ya, perkenalkan, nama saya Bayu. Saya asli dari Balikpapan, ya. Kemudian basic karir saya dari orang offshore, ya. Saya kurang lebih 17 tahun dulu bekerja di salah satu perusahaan oil and gas, ya, yang sekarang udah diakuisisi dan sudah diambil oleh Pertamina Hulu Makam, ya. Saya dulu dari kontraktornya di Total, ya. Start karir saya dari orang sumur, ya, atau bahasanya namanya orang well service. Kurang lebih saya 6 tahun gabung di well service. Kemudian 5 tahun saya gabung sebagai operator pedestal crane, ya, operator lifting, ya, merangkap untuk operator untuk lifting equipment-nya, ya. Kemudian terakhir saya berlabuh sebagai HSE untuk di foreman lifting di area untuk di Total juga. 2016 saya resign dan fokus sebagai pengajar di kawan-kawan, di teman-teman di PJK 3 seluruh Indonesia. Sempat juga saya gabung sebagai safety inspector di Pertamina RU5 Balikpapan untuk di proyek TA-nya, ya, hanya 2 bulan. Kemudian tahun 2020 kemarin saya juga sempat gabung kurang lebih 6 bulan di salah satu subkon di Hyundai untuk di proyek RDMP, ya. Saya status sebagai HSE koordinator, merangkap sebagai advisor-nya, ya. Ini sekarang udah fokus sebagai pengajar lagi untuk di teman-teman. Kemudian untuk kegiatan di luar mengajar, kegiatan di organisasi di Balikpapan, saya diangkat sebagai ketua HSE-nya, ya. Anggota ada kurang lebih 250 orang, ya, dari semua perusahaan yang ada di Balikpapan. Kemudian selain sebagai ketua HSE, saya juga diangkat sebagai ketua alumni di kampus saya, di kampus Universitas Balikpapan, ya, sebagai ketua alumni untuk di kampus K3-nya. Dan terakhir, ya, saya ditunjuk oleh teman-teman di Jakarta sebagai leadbanknya untuk di Persatuan Praktisi Ahli Peranca Indonesia, ya. Di sini untuk wakil dari Kalimantan, saya salah satu yang ditunjuk, yang lainnya adalah teman-teman dari Jakarta semua. Kemudian ini saya punya alamat, ya, saya punya kontak person. Kemudian saya mainnya juga banyak main di medsos, ya, branding saya di FB dan maupun di IG saya. Ya, ini sedikit perkenalan dari saya buat teman-teman semua. Oke, saya langsung masuk ke materi inti. Nah, untuk tata tertib saya sudah sampaikan oleh Mas Adi, ini akan saya skip aja. Oke, kita bicara dari sisi pertama tentang scaffolding. Bicara dari sisi scaffolding, kita bicara nanti dari sisi sejarah, ya. Ini sejarah atau nama lain dari scaffolding, ya. Dulu mungkin kalau di teman-teman, ya, pernah dengar, ya, nama lain dari scaffolding ini. Kalau dulu zaman saya waktu masih muda-muda, ya, kita sebut ada namanya apa, Pak? Namanya andang, ya, itu. Kemudian setelah andang muncul lagi ada namanya stagger, ya. Setelah stagger di atas tahun 2000 udah muncul lagi istilah ada namanya perancah, ya. Dan terakhir lebih familiar orang nyebutnya adalah scaffolding, ya. Kenapa? Karena nanti di sini scaffolding ini dia sempat mengalami beberapa istilah, Pak, ya, itu. Mungkin kalau di andang, kalau di kampung, Pak, ya, lebih familiar, ya, kita, ya, terutama buat para tukang yang bekerja di kampung, Pak, ya, ini. Kalau stagger biasanya tuh di perusahaan-perusahaan asing, Pak, ya, istilah stagger. Kemudian perancah ini biasanya di teman-teman di pekerjaan di oil and gas, ya. Kemudian terakhir itu scaffolding udah familiar, ya, sekarang udah istilahnya secara general adalah scaffolding. Kemudian, nah, pengertian dari scaffolding di sini, ya, kalau dari menurut aturan regulasinya adalah salah satu, ya, bangunan temporary atau bangunan sementara yang digunakan, ya, untuk apa? Untuk dilakukan pekerjaan yang sifatnya tidak permanen, yang mana pekerjaan tersebut, ya, itu dilakukan di atas elevasi ketinggian, ya, sekitar estimasi 1,8 meter. Artinya nanti di sini kawan-kawan kalau bicara tentang scaffolding, bahwa sifat dari pekerjaan tersebut itu tidak bisa dilakukan secara permanen, ya. Artinya dia sifatnya hanya temporary. Kemudian secara umumnya lagi, ya, metode dari pendirian scaffolding, ya, metode dari pendirian scaffolding secara umum, ya,
itu ada 3 Pak sifatnya. Yang pertama ada namanya dari bottom to up ya, atau dari bawah ke atas. Kemudian ada juga dari up to bottom ya, dari atas ke bawah. Ada juga yang sifat adalah up to up ya, atau dari atas ke atas. Nah, di sini prinsipnya metode pendirian scaffolding ya, yang pertama dari bawah ke atas ya, atau bottom to up. Dari bawah ke atas ini umumnya yang kebanyakan dilakukan oleh teman-teman di mana Pak? Ya di pekerjaan yang normalnya itu dilakukan di lantai ya, biasanya untuk pekerjaan scaffolding independen ya, atau yang sifatnya dilakukan di struktur bangunan yang udah fix. Kemudian yang sifatnya up to up, ini biasanya kerjaan saya dulu ya kawan-kawan. Kerjaan saya dulu waktu masih di offshore, biasanya kalau ada untuk pekerjaan ganti Christmas tree, ganti sumur, ya kemudian pemasangan untuk pekerjaan di bawah underdeck ya, biasanya nanti kita lebih banyak dominannya adalah pekerjaan yang sifatnya dari atas, kita langsung lakukan startnya itu pemasangan dari atas ke bawah. Kemudian yang sifatnya up to up ya, atau dari atas ke atas, ini kebanyakan dilakukan oleh teman-teman scaffolder ya, dilakukan erection scaffolding itu dilakukan dari atas ke atas. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah pekerjaan di area refinery, area proses. Ya ini biasa kalau teman-teman lihat dalam suatu instalasi ada salah satu pergantian atau mungkin maintenance atau mungkin untuk modifikasi. Ya biasanya nanti kalau untuk di area instalasi yang dilakukan ada butuh pemasangan perancah yang mana perancah tersebut tidak bisa dilakukan dari bawah ataupun dari atas, biasanya nanti lebih banyak larinya adalah dari atas ke atas ya. Contoh biasanya kalau untuk pemasangan di area cooler ya, area untuk di biasanya untuk di area kolom ya, ini yang biasanya dari atas ke atas. Kemudian secara umumnya ya kategori dari operasi ya untuk di perancah di sini apa aja Pak untuk kategorinya? Ya secara umum ya saya ambil dari istilah yang biasa saya pakai Pak di lapangan. Ada yang sifatnya kategori operasi, ya ini dilakukan secara simple scaffolding. Kemudian ada juga kategori operasi erection scaffolding yang dilakukan secara kompleks scaffolding. Ya seperti apa Pak yang dimaksud dengan simple dan kompleks scaffolding? Simple dan kompleks, ya simple ini adalah salah satu pekerjaan scaffolding yang mana ya secara umumnya adalah dilakukan secara normal dari sisi potensi bahaya, potensi major hajatnya, kemudian dari sisi resikonya terhadap scaffolder ini bisa diminimize. Artinya secara umumnya adalah sering dilakukan. Kemudian yang sifatnya kompleks ya itu banyak Pak istilahnya. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti teman-teman melakukan pekerjaan hanging scaffolding, kemudian juga scaffolding yang sifatnya disuspend, digantung, kemudian juga scaffolding yang dia butuh ketelitian, bila mana dia ada elevasi atau sudut kemiringannya, ini udah melebihi dari nilai ambang batasnya. Kemudian juga pekerjaan scaffolding yang dilakukan di area lab facility, ya ini yang sifat adalah kompleks. Artinya nanti di sini kawan-kawan ya sebagai para praktisi, kemudian seorang HSE, ya setidaknya kita punya gambaran bahwa untuk desain rancang bangun scaffolding, setidaknya kita tahu Pak ya operasi dari perencanaan dari erection scaffolding tersebut. Setelah itu apalagi? Kemudian, nah secara kompleksitas ya ini tadi yang saya bilang Pak ya dari tingkat kesulitan ya untuk area operasi. Saya ambil contoh biasanya kalau tingkat kesulitan di sini, kenapa Pak? Orang lebih familiar ya penggunaan scaffolding itu lebih familiar menggunakan antara pipa yang model tubular dengan yang model frame. Ya, secara benefit ya antara tubular sama frame dia ada plus dan minusnya. Itu kalau pipa saya lebih banyak pakai di pipa, yaitu dia lebih gampang Pak, terutama untuk apa Pak? Mengadjust ya posisi, mengadjust dia punya desain dan ukuran dari rancang bangun. Kemudian apalagi dari tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan ini biasanya nanti dilihat dari dia punya apa? Potensi obstacle-nya. Posisi dia punya ada rintangannya. Potensi dari dia punya apa Pak? Nilai tambahan dari potensi bahayanya.
Kemudian juga yang kedua ada bentuk dari scaffoldingnya. Untuk scaffolding ini ya secara umum kita lihat juga Pak dari rancang bangunnya, ya dari desain gambar, kemudian posisinya, kemudian apa saja yang harus kita lakukan dari nilai untuk penambahan potensi, mengurangi potensi bahaya, ya itu. Kemudian juga nanti dari sisi skala bangunan, ya untuk pekerjaannya, dan yang pasti nanti dari sini apa Pak? Dari dia punya batas ketinggian dari scaffolding yang dibangun. Kemudian, nah ini secara umum ya bahaya dari scaffolding ya ada beberapa potensi bahaya yang ada di sebuah rancang bangun scaffolding. Yang pasti yang pertama ada namanya bahaya bekerja di ketinggian. Ya karena memang scaffolding ini identik dengan pekerjaan working at height, setidaknya nanti teman-teman scaffolder atau seorang HSE atau seorang praktisi ya ini sudah punya gambaran bahwa lingkup dari pekerjaan scaffolding ini dia mengandung nilai bahayanya adalah potensi bekerja di ketinggian. Kemudian apalagi jatuh dari ketinggian ya bisa jadi dari personil ya atau juga mungkin adanya potensi mungkin dari pekerja yang mungkin lupa untuk menyantolkan dia punya harnessnya ya atau juga sistem proteksinya juga yang nggak sesuai ya itu. Kemudian juga benda jatuh dari ketinggian ya drop object ya itu. Ya saya pernah punya pengalaman ya waktu masih aktif ya ikut di proyeknya Pertamina RU5 di Balikpapan ya saya punya kawan ya itu sempat kejatuhan pipa scaffolding ya kejatuhan pipa scaffolding ukuran 0,5 meter. Ya saya nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba kami berdua lewat, ya tiba-tiba pipa itu jatuh secara spontan dari atas, ya untungnya kawan saya posisinya itu masih menggunakan APD lengkap, ya tapi ya lumayan juga Pak ya pipa scaffolding jatuh dari ketinggian kurang lebih 6 meter, ya singkat cerita itu tadi ya teman saya sempat shock, akhirnya lusanya dia langsung berhenti ya minta nggak mau kerja lagi di dalam ya trauma dia Pak ya kejatuhan pipa scaffolding. Ini yang hati-hati ya terutama buat teman-teman saling mengingatkan di antara para scaffolder untuk tidak selalu meninggalkan material yang tidak material yang tidak perlu di atas di pemancangan atau pemasangan scaffolding. Kemudian apalagi ya potensi bahaya manual handling. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah pada saat kawan-kawan melakukan transfer material ya transfer material ini contoh teman-teman melakukan transfer material scaffolding ya dengan menggunakan manual handling ya, setidaknya di sini teman-teman bisa menggunakan alternatif lain. Contohnya apa Pak ya contohnya ya pakai tali atau mungkin pakai alat bantu ya yang sifatnya sebisa mungkin ya meminimais penggunaan dengan menggunakan manual handling. Kenapa? Karena pada dasarnya ya penggunaan manual handling pada desain untuk rancang bangun scaffolding ini tidak disarankan. Ya walaupun ya teman-teman yang sifatnya estafet ya dari atas ya. Tapi kalau memang bisa secara menggunakan alat lebih bagus. Ya kalau untuk menggunakan estafet setidaknya nanti juga harus ada orang yang untuk membantu untuk mengangkat material tersebut. Kemudian apalagi dari sisi potensi bahaya power line, ya potensi bahaya listrik. Ya ini biasanya nanti udah diatur berapa dia punya jarak batas amannya, berapa toleransi dia punya batas tegangannya, ya ini. Kemudian apalagi Pak potensi dari bahaya corrosive substance. Potensi bahaya corrosive substance ini biasanya di scaffolding yang kebanyakan ya digunakan di dekat area yang mana mengandung potensi tingkat korosifnya itu tinggi ya. Contohnya di area pemasangan atau area yang ada potensi kimikal ya. Biasanya nanti kalau di kami itu di area WTP, area tempat penyimpanan kimikal ya yang mana tingkat penyimpanan tersebut dia mengandung korosifnya sangat tinggi ya. Ini termasuk juga yang berikutnya adalah adanya mobilitas ya pergerakan kren maupun sarana lain. Ini biasanya kalau di teman-teman biasanya kalau di area warehouse
area katakan di area offshore ya, atau mungkin area-area lain yang mana salah satu sarana yang bisa mengganggu kegiatan di sini adalah contoh adalah pergerakan kren ya, atau sarana lain seperti kendaraan ya atau traffic. Kemudian juga bisa jadi apa Pak? Bisa jadi juga dari lemahnya dari supporting struktur yang ada di scaffolding ya, dari dia punya pijakan, ground bearingnya yang tidak sesuai ya, itu termasuk nanti dari sisi ada namanya kondisi lingkungan ya, kondisi cuaca. Nah, ini nanti juga perlu jadi pertimbangan buat kawan-kawan ya, setidaknya teman-teman di sini jangan pernah memaksakan suatu pekerjaan apabila suatu pekerjaan tersebut ya, bila mana kondisi cuaca ini tidak memungkinkan ya. Ini nanti di kawan-kawan ya, setidaknya nanti kita punya gambaran ya seperti apa beberapa poin bahaya yang ada di pekerjaan scaffolding tersebut. Setelah itu, nah apa aja yang harus digunakan ya oleh teman-teman pada saat akan melakukan perlengkapan seorang scaffolder ya. Di sini saya masih ambil di bagian luarnya dulu ya sebelum masuk ke bagian inti. Perlengkapan yang harus digunakan oleh seorang scaffolder pada umumnya dia harus minimal harus sesuai dengan tool yang dia gunakan. Contohnya apa Pak? Contohnya ada namanya tagging ya. Tagging ini penting. Ini biasanya untuk di kawan-kawan di level supervisi, di level inspektor ya, ini dia harus menyiapkan tagging. Kemudian apalagi ya kunci racet ya. Kunci racet ini juga termasuk bagian penting. Jangan pernah seorang scaffolder atau mungkin kawan-kawan yang melihat seorang scaffolder ini menginstal, memasang scaffolding dengan menggunakan alat selain kunci racet. Contohnya apa? Ya pakai kunci Inggris, ya kemudian pakai kunci spanner, yang mana selain berbeda dia punya ukuran size-nya, ukuran dimensi heksagonalnya kunci, ya yang pasti ada potensi bagian dari nut yang ada di klem yang ada di scaffolding ini bisa jadi rusak. Artinya nanti sini teman-teman ya perlu jadi concern bahwa penggunaan kunci untuk di scaffolding ini harus gunakan ukuran kunci yang sesuai. Kemudian apalagi Pak ya penggunaan full body harness ya, ini adalah standar wajibnya buat teman-teman ya. Kemudian apalagi Pak ada meteran. Meteran ini penting untuk apa? Untuk mengukur dia punya apa elevasi, ketinggian ya itu. Karena pada dasarnya sebuah estetika rancang bangun scaffolding ya ini akan terlihat bagus, akan terlihat rapi bila mana Bapak pada saat rancang bangunnya ya ini ya dengan menggunakan alat-alat seperti yang saya sebutkan tadi. Ya setidaknya kita ya harus menggunakan alat-alat yang sesuai ya. Contoh kayak meteran ya itu. Jadi kalau nanti teman-teman membangun setidaknya ya untuk supaya dia rapi, ukurannya dapat ya setidaknya nanti ya kayak alat-alat kayak meteran ini harus disiapkan. Apalagi Pak ya level meter ya atau water pass ya. Water pass ini juga sama untuk mengukur dia punya leveling, kerataan ya itu. Kenapa? Karena nanti di sini juga tujuannya selain hampir sama dengan meteran ya, water pass ini juga bagian terpenting supaya nanti posisi lantai, posisi dia punya pijakan, pipa yang waktu terpasang ya ini juga harus harus sesuai ya, harus rata ya itu. Dan yang terakhir ada namanya penggunaan tang ya itu. Tang ini biasanya digunakan kalau kawan-kawan ya untuk mengencangkan kawat ya. Biasanya kalau untuk mengencangkan atau mengikat ya itu. Ini salah satu bagian dari perlengkapan seorang scaffolder yang harus digunakan. Kemudian, nah apa aja Pak ya salah satu sumber penyebab kegagalan dari perancang. Sumber penyebab kegagalan dari perancang pada dasarnya itu ada dua. Yang pasti yang pertama ada namanya tumbang ya atau failure. Kemudian ada lagi yang namanya ambruk atau kolaps ya itu. Yang dimaksud dengan tumbang ini adalah salah satu ya kegagalan dari struktur perancang yang mana dominannya adalah diakibatkan karena apa? Karena
posisi perancah itu kondisinya tidak stabil, ya itu. Contohnya apa Pak? Ya, contohnya mungkin teman-teman pernah update ya, pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sempat ada kejadian di salah satu di daerah di Jawa Timur, di salah satu pekerjaan galangan, ya itu pemasangan perancahnya itu apa Pak? Failure, ya. Begitu diinvestigasi ternyata apa? Ternyata dia punya salah satu bagian dari struktur perancah ini tidak stabil. Akhirnya apa? Akhirnya ya semua bangunan perancah itu Pak itu langsung langsung failure Pak dari ujung ke ujung ya. Sampai yang saya dengar terakhir itu ada korban jiwa ya karena ada salah satu di pekerja tersebut yang tertindis oleh material scaffolding. Ya, di saya juga pernah kejadian Pak ya, tapi di tempat saya di area lain ya. Itu ya di offshore. Ya ini juga sempat jadi perdebatan di kawan-kawan ya. Kenapa? Karena kalau kita bekerja di akses di atas air itu biasanya sistem proteksinya apa ya, selain kita harus pakai harness juga harus standby pakai apa Pak? Pakai life jacket ya itu. Jadi sempat ada kejadian, ada eksiden. Salah satu kami punya scaffolder, yaitu sempat mengalami eksiden Pak. Ya, scaffoldingnya ambruk. Kemudian scaffoldernya itu terikut Pak, ya dengan reruntuhan dari materialnya. Nah, akhirnya apa? Karena posisi scaffolder itu dia posisi tie off, ngikat, dia punya lanyard harnessnya itu di struktur scaffolding. Akhirnya dia ikut ketarik Pak ya dengan material tersebut jatuh ke dalam dasar apa Pak? Dasar laut ya itu. Nah singkat cerita posisi lanyard itu menahannya dia mengikat di apa Pak? Di struktur dari scaffolding, sedangkan dia pakai life jacket. Akhirnya apa Pak? Life jacketnya itu apa Pak? Menarik dia ke permukaan air laut ya. Ya akhirnya gimana Pak? Ya sempat terjadi perdebatan. Ya, perdebatannya apa? Apakah perlu ya di atas berantai kerja scaffolding, rancang bangun scaffolding, ini kalau kita bekerja di atas air, hanya salah satu bagian sistem proteksi aja yang kita gunakan. Apakah hanya pakai harness, apakah hanya pakai life jacket. Ya contohnya kejadian tadi. Akhirnya apa? Ya sempat jadi temuan ya untuk kami punya di kawan-kawan ya itu. Karena memang kita repairnya adalah dari aturan main dari perusahaan. Kemudian apalagi? Ada juga yang istilah kedua, ada namanya ambruk Pak ya, atau kolaps ya itu. Kolaps atau ambruk ini adalah robohnya salah satu struktur bagian perancah yang mana diakibatkan apanya Pak? Adanya kelebihan beban ya atau kesalahan dari desain struktur dari perancah. Ya, ini bisa jadi juga. Ya kenapa? Karena nanti di sini ya kondisi overload ini juga bisa jadi Pak ya teman-teman bikin rancang bangun scaffolding hanya untuk pengangkatan atau hanya untuk apa Pak, hanya untuk orang aja yang bekerja, tapi tiba-tiba kalian membuat rancang bangun scaffolding itu naruh alat ya, naruh tool, tiba-tiba apa, tiba-tiba struktur dari perancah itu tidak labil ya, akhirnya apa, akhirnya itu tadi ya kondisi scaffolding ini mengalami apa? Mengalami kolaps ya atau ambruk. Ya, ini salah satu dari kegagalan di perancah. Kemudian kita udah masuk ke sini. Bagaimana Pak cara kita untuk melakukan inspeksi perancah di sini? Inspeksi perancah di sini ya saya gunakan prinsipnya ada namanya 3K Pak ya atau K3 juga ya. Bukan keselamatan dan kesan kerja tapi K3 di perancah di sini adalah kuat, kokoh, dan kaku. Ya, itu Pak. Kuat, kokoh, dan kaku. Istilah yang biasa saya pakai di lapangan, kalau Bapak nanti menjadi seorang supervisi, menjadi seorang pengawas, atau menjadi seorang praktisi, setidaknya rancang bangun scaffolding itu didasari 3 prinsip. Ya, kuat, kokoh, dan kaku. Oke, yang pertama di sini ya ada yang namanya pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan di lapangan di sini berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, ada namanya inspeksi sebelum pemasangan. Apa Pak yang kita lakukan pertama sini? Ada cek lokasi, ada gambar dan beban, ada kita harus sebutkan lampirkan nama si scaffoldernya atau pekerja,
termasuk nanti faktor lain Pak yang nanti menjadi hambatan buat pekerjaan tersebut. Nah, contoh kayak lokasi, ya lokasi ini apa Pak? Ya kita melakukan observasi, ya melakukan pengamatan langsung di lapangan, ya kemudian bisa kita simpulkan ya area tempat kerjanya, kondisi dia punya faktor bahayanya, ya itu. Kemudian apalagi ya kita melakukan desain gambar, ya desain gambar ini penting, ya layout, ya supaya kenapa? Supaya nanti di sini teman-teman ya para saat akan melakukan rancang bangun sudah punya gambaran kebutuhan dari dia punya material, kebutuhan dari dia punya tim pekerjanya, dan beban apa yang sesuai untuk di pekerjaan tersebut. Ini nanti bisa disesuaikan Pak dengan mana? Dengan dia punya dari rancang bangunnya. Kemudian yang ketiga, jumlah pekerja. Ya, sebenarnya pekerjaan scaffolding ini Pak ya, kalau saya pribadi, ini adalah salah satu pekerjaan apa Pak yang sangat-sangat ini Pak makan atau menguras keringat. Ya, kenapa? Karena emang kita melakukan rancang bangun, artinya kita juga harus butuh manpower yang banyak, ya dari scaffolder, kemudian dari asistennya, ya atau mungkin orang lain, ya itu. Ya, saya dulu sempat ditawarin Pak ya untuk jadi untuk inspektornya ya di salah satu perusahaan oil and gas ya untuk pengecekan dia punya tangki kolom ya, cuma yang agak sedikit saya nggak apa ya berseberangan karena saya di situ sebagai apa ya single factornya, tapi saya dikasih orang Pak itu apa Pak dikasih manpowernya itu orang-orang dari mereka yang notabene adalah orang-orang yang non certified ya. Padahal kalau di aturan mainnya Pak, ya untuk seorang scaffolder itu minimal harus punya kompetensi, walaupun dia hanya apa Pak sebagai untuk asis Pak ya itu ya, setidaknya dia harus punya kompetensi. Nah ini yang kadang-kadang nanti di kawan-kawan ya setidaknya nanti di teman-teman ya kebutuhan untuk manpower ya ini sangat penting ya supaya apa supaya nanti bisa didapat hasil yang maksimal. Kemudian apalagi beberapa faktor lain Pak ya ini biasanya nanti ya contoh misalnya ini area tersebut apakah dia tingkat kreditnya tinggi ataupun dari dia punya faktor bahaya lingkungannya juga lumayan ya atau mungkin dari sisi faktor lain ya ini nanti inspeksi yang akan kita lakukan sebelum pemasangan. Kemudian apalagi Pak ya kemudian yang berikutnya adalah ini pemeriksaan selama kita melakukan pendirian ya atau mendirikan bangunan ya itu apa yang kita lakukan sini yang pasti ya kita punya equipment ya kita punya kebutuhan APD ya kemudian kita punya kebutuhan untuk alat-alat kerja kita ya ini harus sesuai artinya jangan sampai ya kebutuhan tersebut ini jadi kurang malah jadi apa Pak malah jadi hambatan ya contohnya apa Pak biasanya nanti ini kalau di kawan-kawan tuh yang sering Pak masalah kunci Pak ya kunci racet ya orangnya banyak tapi kunci racetnya terbatas akhirnya apa akhirnya ya sempat jadi ya beberapa teman-teman banyak yang standby ya atau apalagi Pak ya mungkin ya, kebutuhan APD-nya Pak yang tidak sesuai ya itu kemudian juga setelah sampai mendirikan Pak ini ya nah ini juga sama ya kita cek juga dia punya apa Pak ya rancang bangunnya, prosesnya ya itu sampai di hasil akhir dari pemeriksaan terakhir ya kelengkapan dari dia punya material di scaffolding tersebut. Pada prinsipnya ya untuk kebutuhan pemeriksaan terakhir ini ya teman-teman bisa lakukan apa? Lakukan adalah pemeriksaan secara general. Ya artinya ya kita ya boleh jadi untuk pemasangan scaffolding secara kebutuhan ya teman-teman boleh ya bila mana waktu pemeriksaan kemudian waktu dicek dari hasil desain gambar ya kalau misalnya seandainya kebutuhan materialnya itu digambar sama di lapangan itu tidak sesuai artinya mungkin boleh jadi Pak ya ini bisa ada pertimbangan bahwa scaffolder tersebut mungkin pada prinsipnya dia untuk menambahkan material dengan pertimbangan adalah untuk dari sisi aspek safety. Jadi pada prinsipnya seorang scaffolder itu boleh Pak ya atau seorang inspektor itu boleh dia melebihkan material ya dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan untuk sebagai aspek safety-nya dari dia punya rancang bangun. Tapi
seorang scaffolder atau seorang inspektor itu tidak boleh dia memodifikasi material dari scaffolding. Seperti apa Pak memodifikasi ini? Contoh gini, misalnya Bapak kebutuhan material scaffoldingnya habis, ya tiba-tiba di lapangan Bapak punya material scaffoldingnya ada 2 jenis, ada yang pakai karbon atau pakai galvanis, ada yang pakai di luar itu. Contohnya apa Pak? Contohnya kayak aluminium ya atau mungkin yang lainnya. Nah Bapak akhirnya Pak Bapak jadikan satu rancang bangunan tersebut. Ya, pada prinsipnya rancang bangun scaffolding ya semua struktur bagian dari scaffolding yang hanya boleh dicampur selain kayak standar, ledger, transom, bracing atau yang lainnya yang hanya boleh dicampur itu hanya di posisi handrail Pak. Itu. Kenapa saya bilang di handrail? Karena handrail itu ya tidak merupakan bagian dari struktur. Ya handrail ini sifatnya hanya sebagai proteksi aja. Jadi misalnya Bapak nih kebutuhan materialnya katakan habis, kurang, ya Bapak bisa mendesain material dari scaffolding yang ditempatkan untuk memasang di struktur, ya selain dari yang saya bilang tadi, yang boleh itu hanya di handrail aja Pak itu. Jadi handrail Bapak boleh masang selain material yang Bapak pakai. Ya contoh kayak Bapak dominannya pakai galvanis ini, ya pakai yang karbon, tiba-tiba materialnya habis, tinggal satu aja posisinya Pak, di mana Pak? Di handrail. Nah, itu kalau di handrail boleh. Artinya nanti di sini, kalau di yang saya bilang tadi selain handrail itu nggak boleh ya. Itu. Kemudian, nah ini, apa aja Pak yang dilakukan Pak selama pemeriksaan berkala di sini? Yang dilakukan ya selama pemeriksaan berkala di sini, ada prinsipnya pemeriksaan secara harian dan pemeriksaan secara mingguan. Pemeriksaan harian dan mingguan ini seperti apa Pak? Contoh adalah pemasangan klem, ya, kemudian kekencangan mur, ya, pengamanan lantai kerja, papan, pengikatan tangga, jala pengaman, dan faktor-faktor lain. Nah, untuk pemasangan klem, ya pada dasarnya apa yang harus kita lakukan Pak? Untuk pemasangan klem di sini, ya setidaknya teman-teman cek Pak, ya dia punya tighten-nya. Tighten-nya apa? Kekencangannya. Seperti apa Pak? Ya, seperti saya ambil contoh, Bapak melakukan nih Pak, pengetesan dia punya kekencangan Pak, dengan dia Bapak pukul. Pukulnya seperti apa? Pukul di bagian kepala natnya Pak, jangan bagian di stud ball-nya. Kalau bagian stud ball-nya nanti rusak Pak thread-nya. Jadi teman-teman pukul di kepala natnya. Di situ akan ketahuan posisi nut yang kencang sama nut yang kendor, ya itu akan ketahuan Pak. Ya, pengecekan di sini nanti setidaknya teman-teman lakukan ya bisa secara random test ya, itu Pak, itu. Jadi ya ceknya random test ya, itu. Nanti untuk pengecekan klem dan kekencangan mur. Kemudian apalagi Pak? Perlengkapan pengaman. Perlengkapan pengaman ini apa yang kita lakukan Pak? Ya, dia punya bagian atas ya, contoh kayak di handrail ya, posisinya, penempatannya ya. Kemudian juga lantai kerja ya, lantai kerja di sini setidaknya yang Bapak lakukan kalau Bapak pakai metal deck ya setidaknya ya ukurannya harus sesuai ya, artinya jangan sampai ya di teman-teman di sini kadang-kadang apa Pak masang metal decknya tiba-tiba ukurannya nggak pas, mereng atau lari ya itu. Makanya yang sering kejadian itu rata-rata ukuran metal deck itu Pak bisa selisih karena waktu rancang bangun di awal itu ada sedikit apa Pak miss ya itu. Nah, kalau untuk yang metal deck di sini, setidaknya teman-teman punya gambaran bahwa minimal untuk metal deck dan papan ya itu yang kita bisa pakai, dia tidak boleh ada gap lebih daripada 10 mili atau sekitar 1 cm. Kemudian kalau Bapak pakai papan, minimal papannya juga harus papan yang bagus, yang baik, tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak ya. Itu ini kalau untuk Bapak pakai di papan kayu ya ini. Kemudian pengikatan, kalau Bapak pakai akses tali untuk pengikatannya setidaknya harus gunakan tali serat yang disarankan ya, termasuk juga diameternya juga harus sesuai ya itu. Kemudian tangga ya, pemasangan tangga di sini apa Pak yang dicek Pak? Ya biasanya nanti dari dia punya posisi tangga, kemudian jarak anak tangga, kemudian dia punya pengikatannya, posisi dia punya top ladder-nya,
Ya kalau dia lebih tingginya lebih di atas rata-rata, minimal dia harus ada posisi bordes areanya, ya itu. Kemudian jala pengaman, ya untuk safety net-nya, masuk nanti beberapa faktor-faktor di perubahan lain, Pak. Ini biasanya dari dia punya rancang bangunnya. Kemudian apalagi Pak, ya pemeriksaan secara bulanan. Pemeriksaan secara bulanan di sini, ya kita juga nanti ada pengujian papan. Pengujian papannya seperti apa? Ya contoh, biasanya pengujian dia punya tingkat defleksinya apa ya itu ya papan. Ya defleksi ini dia punya kelenturan. Ya kemudian juga kondisi papan ya selama sekian bulan ya itu terpasang ya terpampang terikat ya siapa tahu dia mengalami kausan ya atau mungkin kerusakan ya ini. Kemudian juga pengujian tangga, pengujian seperti apa, pengujian dia punya kekencangan ya ini juga sama ya di teman-teman. Setelah itu apalagi Pak, penanganan bebannya ya, beban yang sesuai yang diizinkan ya karena nanti di sini untuk desain ya sebuah scaffolding ya beban tersebut harus sesuai Pak dengan peruntukan di pekerjaan. Kemudian juga termasuk pengikatan dan perlengkapan ya ini juga sama. Artinya nanti di sini secara generalnya bahwa pemeriksaan secara berkala ini dari dia harian maupun mingguan dan bulanan juga sama. Nah, pemeriksaan di sini juga bisa Pak ya untuk yang di atas dari ada namanya faktor-faktor perubahan. Contohnya gini. Contohnya teman-teman yaitu melakukan pemeriksaan pada saat kondisi setelah ada namanya apa Pak? Ya katakan hujan, cuaca buruk. Nah, itu. Ya seperti contoh ini biasanya teman-teman pagi melakukan erection scaffolding. Kemudian pas mau jam makan siang ya hujan deras, angin kencang. Ya pemasangan tagging udah statusnya apa? Oke. Ya, habis itu begitu akan dimulai pekerjaan pas hujan sudah reda, ya apakah scaffolding tersebut masih layak ya atau siap untuk digunakan. Nah, pada prinsipnya itu harus dilakukan pemeriksaan ulang lagi. Loh, kenapa Pak? Kan tadi pagi udah dipasang taggingnya Pak warna hijau. Ya, itu. Kemudian kenapa harus dicek ulang? Karena pada dasarnya Pak, ya dia udah mengalami ada namanya faktor-faktor perubahan kondisi lingkungan. Ya kayak angin tadi bisa pengaruh juga Pak ini. Atau Bapak melakukan desain rancang bangun scaffolding, mendirikan bangunan scaffolding itu di tempat area yang sifatnya apa ya kalau saya bilang area yang sifatnya dekat dengan sumber area pekerjaan nih Pak, vibrasi. Ya, area ada namanya sumber getaran. Ya, ini yang kadang-kadang bisa pengaruh. Pengaruhnya di mana Pak? Pengaruh dari dia punya kekencangan di klem. Klem itu akan bisa kendor Pak. Ya, kalau lama-kelamaan Bapak bekerja di dekat area vibrasi. Setelah itu, nah secara visual inspection-nya apa aja Pak sini Pak? Ya, secara pastikan jarak ya untuk lebarnya ya, tingginya, lipnya, ini juga sama ya. Ini visual inspection dilakukan oleh teman-teman, inspeksinya. Kemudian apalagi Pak? Kemudian juga pastikan juga posisi top rail, mid rail, tubotnya ini terpasang ya, yang digunakan sebagai alat ketika jatuh ya. Karena nanti ini pemasangan untuk top rail, mid rail ini Pak, dia ada aturan mainnya untuk ukuran ya, termasuk dia untuk apa Pak? Untuk dia punya elevasinya. Setelah itu apalagi Pak? Ya, pemasangan bracing ya, kemudian transfer bracingnya ini harus sesuai juga. Artinya juga harus terikat, sudutnya juga harus sesuai ya, berapa derajat yang diizinkan, yang disesuaikan. Kemudian, nah ini Pak, pengukuran kelebihan dari material scaffolding. Umumnya kalau untuk pengukuran kelebihan material scaffolding ini, untuk dia punya overhang-nya ya, itu rata-rata minimal adalah 15 cm Pak ya, itu sampai dengan 20 sampai 30 cm. Ini untuk kelebihan pipanya. Kenapa Pak? Jangan sampai agak minim Pak. Takutnya apa? Kalau dia katakan longgar ya atau mungkin terlalu ngepres ya bisa jadi ada potensi klem bisa terlepas Pak ya itu atau keluar dari posisi ikatannya. Ya ini jadi juga penting ya kelebihan dari material scaffolding ya untuk di overhang-nya. Kemudian apalagi Pak? Nah ini ya kemiringan leveling ya untuk ledger standar transom. Nah ini nanti di kawan-kawan biasanya Pak pengukuran, pengecekan pada saat menggunakan water pass ya itu.
kebanyakan sih kawan-kawan tuh di lapangan ya hanya mengandalkan apa penglihatan mata ya itu, tapi nggak juga harus seperti itu Pak ya, karena ya misalnya Pak saya lupa bawa terpas nih, jadi saya cuma ngekernya pakai mata aja ya. Ya paling gampang Pak kalau lapangan tuh kalau nggak bawa terpas ya itu biasanya apa Pak? Pakai botol aqua. Botol aqua itu bisa jadi water pass Pak. Bapak tinggal taruh posisi botol di pipanya, itu bisa jadi water pass konvensional ya. Atau kalau mau kembali ke zaman dulu Pak, pakai selang diisi air ya. Itu ini yang sifatnya ya itu tadi ya. Nanti sini teman-teman ya, kadang-kadang kita kalau cuma mengandalkan penglihatan aja ya itu kadang ya jadi ini Pak, sering kadang-kadang bisa jadi ya selisih dia punya ukurannya. Kemudian ini random test tadi sudah ya itu. Oke, kemudian kita masuk ke sini Pak ya. Tadi kita udah masuk ke inspeksinya. Kita sekarang masuk ke sistem proteksi ya untuk pencegah jatuh. Sistem proteksi pencegah jatuh ya sifatnya pada dasarnya itu ada sistem perangkat jatuh yang secara kelompok atau kolektif ya. Ada juga yang sifatnya nanti kita asumsikan ada yang model lain. Nah, di sini kalau menurut aturan dari Permen nomor 9 tahun 2016, sistem pencegah jatuh kolektif ini dia harus memenuhi standar yang dilampirkan ya. Kalau menurut aturan regulasinya ya untuk dinding, tembok, pembatas dan pagar pengaman ya dia harus memiliki tinggi minimalnya adalah 950 mm atau sekitar 95 cm. Kemudian juga kalau untuk pagar pengaman, ya dia harus menahan beban sekitar 0,9 kilonewton ya itu. Kemudian juga celah atau gap pagar ya yang untuk posisi vertikal ya dia dia maksimalnya adalah 470 mm atau sekitar 47 cm. Kemudian juga harus tersedia pengaman lantai ya untuk pencegah benda jatuh ya atau tubotnya. Jadi kalau nanti kawan-kawan lihat di lapangan, setidaknya sistem pencegah jatuh kolektif ini ya ini harus sudah terpasang. Ya kadang-kadang banyak Pak ya kita lihat itu sistem pencegah jatuhnya dipasangnya nggak beraturan ya, dari dia punya tinggi, kemudian juga pemasangannya, kemudian juga pengikatannya ya artinya kalau udah yang dibahas di undang-undang sini harus sesuai. Jadi tingginya ya itu minimal adalah 95 cm. Kemudian juga dia punya kemampuan force-nya untuk menahan itu adalah 0,9 kilonewton. Kemudian juga celah untuk dia punya pagar ya kalau kita bilang untuk celahnya itu yang minimal adalah 47 cm atau sekitar 470 mm. Termasuk nanti dia harus ada sistem pencegah untuk bila mana terjadinya Pak kita punya tool atau benda itu jatuh. Nah ini untuk pencegah kolektifnya. Secara umum contoh seperti ini Pak ya. Jadi ada gate rail atau handrailnya ya ini kalau untuk dari sistemnya ya gate rail. Kemudian juga ada mid railnya ya ini. Karena nanti di sini kalau yang kita ada dua versi Pak ya, ada untuk menurut standarnya ANSI, ada juga menurut untuk standarnya British ya itu. Kemudian nah beberapa bentuk Pak ya contoh dari perangkat pencegah jatuh ya. Contohnya seperti ada model kayak di tangga, kemudian di alat-alat mekanikal ya. Ini salah satu contoh pencegah jatuh yang secara kelompok. Kemudian nah ini yang secara kolektif ya. Perangkat penahan jatuh secara kolektif ya secara umum kalau menurut aturan dari Permen nomor 9 ya tahun 2016 ya di pasal 23 ya ini mengatakan bahwa dia harus dipasang secara aman ya ke semua anchor yang diperlukan. Termasuk juga dia kemampuannya itu bisa mampu menahan sekitar 15 kilonewton ya. Yang pasti dia sifatnya adalah tidak mencederai tenaga kerja yang terjatuh. Ini nanti kalau dia sifat penahannya apa ya untuk penahan kolektif. Ya kalau 15 kilonewton ini berarti setara dengan ini Pak ya sekitar 1,5 ton Pak ya itu.
Kemudian berikutnya, nah ini beberapa sistem pelindung jatuh. Ada yang namanya soft landing system, ya penggunaan safety net. Ya, ini yang kebanyakan dipasang, diinstal di tempat-tempat untuk di ini Pak, di pekerjaan bangunan ya, pekerjaan sipil, bisa di gedung-gedung ya. Ada yang model pakai safety net ya, ada juga yang pakai yang soft landing. Pada dasarnya sih kebanyakan banyak pakai nih Pak yang safety net. Kemudian ini yang sistem perlindungan jatuh perorangan ya, perlindungan jatuh perorangan juga ya jenisnya ada model sabuk tubuh ya, atau kita sebut namanya full body harness. Ada juga yang model tali pembatas gerak ya, atau kita sebut ada namanya walk restraint ya. Karena nanti di sini teman-teman yang pada saat kalian nanti berada di atas platform, di atas deck sebuah rancang bangun scaffolding, ya ini harus menggunakan sabuk tubuh ya, atau pelindung jatuh untuk perorangan. Termasuk nanti untuk sistem yang sifatnya untuk pelindung jatuhnya minim, minimal kita ada namanya tali pembatas gerak ya, atau kita sebut namanya dengan istilahnya walk restraint ya. Kemudian nah ini untuk perangkat penahan jatuh, kalau menurut di Permen nomor 9 tahun 2016 ya, perangkat penahan jatuh itu jenisnya ada 5 Pak ya. Ada yang sifatnya bergerak vertikal, ada yang sifatnya bergerak secara horizontal, termasuk ada juga yang model tali ganda dengan pengait dan juga dilengkapi dengan peredam kejut. Kemudian juga ada model terpandu, ya, ada juga model ulur tarik otomatis. Kalau yang vertikal nih, contohnya kalau kayak teman-teman model penggunaan full body harness. Kemudian kalau yang model horizontal, yang model walk restraint, ya ini biasanya untuk pembatasnya penahan jatuh. Kalau yang model tali ganda dan pengait, ini biasanya kawan-kawan yang menggunakan full body harness lengkap dengan double lanyard, lengkap juga dengan absorbernya. Kalau yang terpandu ini, ya biasanya kayak model ini Pak ya, kayak model safety net ya itu. Kalau yang tarik ulur otomatis, yang model ini Pak ya, yang model di gambar ini. Ya ini kebanyakan, kalau saya banyak pakai di offshore Pak ya. Biasanya teman-teman di rig itu ya banyak pakai ini Pak ya, shape retract lifeline ya ini. Ya kemarin juga sempat ada kejadian di salah satu, saya lupa nama perusahaannya ya, ada kejadian insiden shape retract lifeline-nya itu failure malfunction Pak ya. Akhirnya apa? Pekerjanya itu langsung cedera, nggak salah cedera berat ya, itu dia nggak berfungsi. Jadi dia tarik ulur otomatisnya itu nggak main ya. Ini karena memang kebanyakan dipakai teman-teman di offshore ya, biasanya untuk pekerjaan yang ada hubungan dengan ketinggian ya, kayak teman-teman directman, kemudian juga teman-teman yang melakukan perbaikan kren ya, itu banyak pakai ini. Yang pasti semua alat ini sistem kerjanya dia mampu untuk menahan beban ya, beban kejut sekitar 15 kN. Kemudian nah prinsipnya sistem penahan jatuh sini dia menggunakan istilahnya ada namanya ABC Pak ya tuh. Nah, yang pertama di sini ada namanya anchor ya, atau angkur ya, karena angkur ini berarti Bapak untuk apa? Menyantolkan, mengkaitkan. Kemudian kalau B-nya ada namanya Pak body wear ya. Ini Pak sabuk tubuh ya, penggunaannya ya, pemasangannya. Kemudian apalagi Pak? Konektornya Pak, untuk penghubungnya antara di daringnya sampai di connectionnya. Ya ini nanti sistemnya yang digunakan. Setelah itu, nah ini Pak ya model anchor. Ya anchor di sini ya kalau menurut di aturan mainnya ya sama kemampuannya harus 15 kN. Ya kalau di lapangan biasanya Pak itu ada anchor yang sifatnya temporary, ada juga yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah yang permanen ya, tergantung dari dia punya untuk penempatannya. Karena nanti dari untuk anchor sini sistem untuk personal wall protection atau alat angkor dan struktur bangunan ini setidaknya dia harus mampu menahan beban ya 15 kN. Setelah itu ada juga ya untuk anchor tersebut ya nih yang modelnya permanen dan tidak permanen. Kalau yang permanen itu contoh yang biasa Pak ya, kayak model dipasang di instalasi Pak. Biasanya kalau untuk teman-teman pekerjaan yang memang sering dilakukan aktivitas pekerjaan ketinggian, biasanya desain engineering-nya itu sudah menempatkan untuk apa Pak? Anchor point-nya. Tapi kalau sudah sifatnya tidak permanen, ini biasanya sudah pemasangan yang sifatnya
ya dilakukan atau dipasang yang sifatnya bisa di remove Pak ya itu. Ya, beberapa contoh seperti ini. Ya, ini angker permanen ya. Contoh kayak model kayak diproses, kemudian di plan ya, kemudian di area refinery ya. Ini karena nanti dia dihubungkan dengan ini Pak sistem proteksi atau penahan jatuh yang lain. Nah, yang pasti harus apa Pak? Harus sering dilakukan pemeriksaan dan pengujian ya. Pemeriksaannya ya secara visual, kemudian juga dia punya kekuatannya ya. Itu pada saat dilakukan pemeriksaan ini dilakukan di pemeriksaan di awal ya pada saat pemasangan. Apalagi Pak ya harus punya certified ya. Ada namanya apa Pak? Dia punya ini pengakuan ya. Contoh misalnya kalau di tempat kami biasanya apa itu sudah disebutkan beberapa angker yang udah ada dia punya certified-nya, ya udah dia punya ada hasil inspeksinya dari pihak ketiga. Jadi nanti kita udah merasa aman bahwa ini udah diinspek Pak ya, udah dilakukan pengecekan ya baik itu secara dengan menggunakan penetran test ya Pak itu. Kemudian juga pemeriksaan secara berkala ya biasanya ini dalam 1 kali atau dalam 2 tahun sekali. Ini biasanya kalau di kawankan biasanya kalau ada event-event pekerjaan shutdown untuk perbaikan ya ini angker permanen ini setidaknya harus di-prepare ya itu. Kemudian ini yang sifatnya tidak permanen ya. Nah, kalau untuk tidak permanen ini sama ya. Dia punya kemampuan untuk menahan bebannya itu minimal adalah 15 kN. Kemudian juga hindari Pak ya, atau hindari juga buat teman-teman memasang ini di area yang ada namanya potensi subobjek ya, area potensi sudut yang tajam. Ya, kenapa? Karena ditakutkan ini bisa merusak teman-teman punya alat untuk ini Pak, untuk angkurnya. Kemudian juga untuk pemasangannya, distribusi bebannya ini harus dapat ya itu. Jadi waktu pemasangannya setidaknya jangan terlalu lebar. Kenapa? Takutnya nanti distribusi bebannya nggak merata ya itu. Kemudian, nah ini contoh ya beberapa angkur yang tidak permanen yang digunakan di lapangan ya. Kalau yang model gini, ya ini yang biasanya nanti yang disarankan ya model gini. Ya, jadi dia sifatnya diikatnya satu sisi. Ini yang double Pak saya bersamaan. Ini contoh yang salah ya untuk ikatannya karena nanti di sini biasanya nanti constant tensionnya nih larinya ke sini Pak. Tapi kalau yang model gini biasanya nanti dia satu sisi nanti ini Pak ini ke beban. Ya itu. Ini beberapa contoh untuk pemasangan yang benar dan pemasangan yang salah. Kemudian, nah ini juga tambahan beberapa sistem proteksi buat perorangan. Ya ada penggunaan sabuk pinggang ya atau waist belt ya. Tapi model gini ya, sepengetahuan saya di lapangan ini tidak diperkenankan. Ya ini biasanya kebanyakan ya ada yang memang model gini Pak ya. Cuma kalau mungkin untuk di pekerjaan kita tidak disarankan. Biasanya ini kalau di lapangan tuh biasa kalau untuk di teman-teman ini Pak pekerjaan untuk maintenance kapal ya biasanya untuk pekerjaan yang ada hubungannya dengan posisinya itu pemasangan harness yaitu agak sedikit butuh tempat anchor pointnya ya ini biasa kebanyakan di ini untuk pekerjaan di galangan termasuk untuk di maintenance kapal. Kemudian nah ini juga ya sabuk menahan jatuh ya yang biasanya banyak dipakai di lapangan ya. Ada dia punya wise-nya, kemudian ada dia punya sternal, ada dia punya dorsalnya, kemudian lateralnya. Ya, ini termasuk sistem proteksi yang digunakan untuk perorangan. Kemudian nah ini beberapa jenis yang dipakai, yang untuk harness, yang untuk model full body harness, ada yang untuk yang pole arrest, kemudian ada juga untuk yang untuk tower climbing, ada juga untuk yang untuk model rope access, dan ada juga yang dipakai untuk pekerjaan di ruang terbatas ya. Kalau yang model pole arrest ini yang paling sering ya kita pakai ya untuk tower climbing ini biasa buat teman-teman panjat tebing. Kemudian untuk yang rope access ini buat teman-teman yang biasanya bekerja dengan menggunakan rope access di ketinggian ya. Kemudian juga untuk di confined space. Jadi pada dasarnya desainnya itu ya banyak ya kawan-kawan, terutama untuk pekerjaan untuk yang sistem proteksi untuk di perorangan. Kemudian nah ini yang penahan jatuh yang model pole arrest
yang banyak kita pakai, ya biasa di teman-teman di scaffolder. Kemudian ini yang untuk menahan jatuh, ya model tower climbing. Kemudian juga ini yang untuk sabuk penahan, ini bisa untuk dipakai teman-teman rock access. Kemudian juga ada untuk penahan jatuh, ini biasanya dipakai di ruang terbatas, ya karena memang dia desainnya bedanya nih Pak, posisi daringnya dia ada ini, posisi daringnya dia ada di dua ini posisinya. Jadi waktu diikatkan, dipasang, diinstal ya itu. Kemudian ini juga ya termasuk nanti ada namanya tali pengait ya atau peredam kejut. Di tali pengait ya kita ngadopnya di Permen nomor 9 tahun 2016 bahwa untuk tali pengait ya atau peredam kejut ini dia panjang desainnya ya maksimalnya adalah 1,8 meter. Termasuk dia juga harus mempunyai sistem penutup dan pengunci kait secara otomatis. Jadi artinya di sini nanti di teman-teman untuk ukuran desain panjang sebuah lanyard setidaknya maksimalnya adalah ukurannya apa Pak? Ukurannya adalah sekitar 1,8. Dan yang pasti dia juga bisa bekerja yang mempunyai sistem penutup dan pengunci ya pengunci kaitnya ini secara otomatis. Artinya apa? Artinya di sini dia juga harus bisa ini Pak ya berfungsi secara maksimal ya itu untuk pengunci dan penutupnya. Kemudian nah ini Pak ya fungsinya dari peredam kejut. Apa fungsinya dari peredam kejut di sini? Fungsi dari peredam kejut di sini ya pada intinya adalah satu ya mengurangi kekuatan tekanan maksimal ya dalam hal untuk apa? Menahan tubuh pekerja pada saat dia terjatuh. Jadi memang ya dia sifatnya Pak untuk meminimize impact dari dia punya apa kejutannya. Apalagi Pak ya dia mengurangi juga kerusakan komponen dari pal arrestor ini ya kerusakan dari dia punya bagian dari pal arrestor termasuk nanti juga ini mengurangi tekanan pada anchor. Jadi memang fungsi dari absorber ini sangat-sangat bagus ya terutama buat si pekerjanya ya itu. Setelah itu nah ini beberapa model ya. Kalau menurut standar ya CSA Z259.11 ya shock absorber ini dapat meningkatkan panjang untuk berapa meter ya. Kemudian juga dia juga mampu menahan beban ya dari 100 kilo ya dari posisi jatuh ya sampai di ketinggian elevasi 1,8. Jadi kalau untuk di absorber ini ya setidaknya dia ketika dia aktif, dia mampu menerima beban sekitar 100 kilo ya. Tapi kalau di aturan di labelingnya apa tuh bisa sampai sekitar 15 kN ya. Itu dia punya sistem untuk dia bisa menahan beban yang dia pada saat dia bekerja. Ini kalau untuk di sistem peredam kejut. Nah kebanyakan juga peredam kejut ini di kawan-kawan ya. Kalau lihat dari beberapa gambar ya banyak di teman-teman ya kalau dia bekerjanya elevasinya itu kurang dari yang tertera di gambar itu kadang-kadang banyak Pak yang di bypass ya. Saya pernah lihat di beberapa teman-teman itu di bypass. Memang sih ada beberapa perusahaan yang menyarankan Pak itu di bypass ya. Tapi pada prinsipnya dia sebenarnya dia bisa mampu Pak menahan sampai 15 kN ya. Tapi kebanyakan itu antara absorbernya sama daringnya itu tidak dikonek ya, tidak disambung. Ya karena memang absorber itu akan bekerja ya akan aktif di ketinggian pada saat Bapak bekerja di atas ya sekitar 5 meteran ya atau 6 meteran. Ya dia akan aktif. Dari posisi lanyard assembly length-nya, kemudian energi absorber itu akan bekerja, kemudian posisi lanyard ini akan aktif Pak nih. Ini dia punya clearance-nya dari lantai ya sekitar 1 meteran. Dia akan aktif, kemudian dia akan ini Pak ya akan menahan efek dari beban kejut ya pada saat si pekerja itu jatuh dari ketinggian ya di atas 5 meter. Tapi kalau dia 3 meter ya memang sih ada kemungkinan Pak dia akan jatuh dan akan kena ke lantai. Ya makanya banyak sih teman-teman itu yang sifatnya Pak dia ini tadi di bypass Pak ya itu. Walaupun mungkin dari sisi penggunaannya sih ada yang menyarankan, ada juga yang tidak menyarankan ya itu. Nah, ini untuk tali posisi atau work positioning ya. Ini salah satu juga yang dipakai
untuk sebagai penahan ya, penahan jatuh ya, termasuk dia sebagai penahan jatuh. Ini biasanya kalau Bapak bekerja di area posisi horizontal ya, ini biasanya dipasang kebanyakan di teman-teman di mana untuk pekerjaan gedung atau bangunan ya. Kemudian juga ada untuk pengait posisi ini Pak ya. Ini biasanya kalau di kawan-kawan kami itu di tim kita yang untuk pemasangan ini Pak, pergantian atap, posisi ada kemiringan incline ya. Ini untuk work positioning-nya. Masuk juga ini untuk penyambungnya ya. Penyambungnya kita dominan banyak pakai karabiner ya itu. Karena nanti di sini semua cincin kait yang digunakan dalam bekerja untuk di bangunan tinggi pada dasarnya dia memiliki mekanisme pengunci ya, baik itu dia berupa ada dia punya palang ulir ya, atau juga untuk penguncinya atau shape lockingnya ya. Ini untuk di karabiner ya. Bentuknya macam-macam Pak, ada yang model hook, ada yang model untuk bukaan pintunya ya, ada juga untuk bukan pintu kecil ya nih. Termasuk nanti ini untuk string anchor, yang untuk strapnya ya, bisa pakai untuk string anchor kayak model webbing ya. Nah, karena nanti di sini kekuatannya itu minimal adalah sekitar 22 sampai dengan 30 kN ya, dia punya beban breaking load-nya. Ini untuk string anchor. Nah, ini untuk yang pakai wire ya. Ini untuk yang wire, untuk ikatan kawat pakai wire atau wire strap kita bilang. Kemudian ini untuk penahan jatuh ya, untuk pala arresternya. Termasuk nanti ini ya untuk pengunci ya, penahan jatuh juga yang model self reflecting climbing ya. Nah, ini untuk pala arrester ya, ini yang banyak dipakai di teman-teman biasa di kawan-kawan kami untuk di pekerjaan derek Pak ya itu. Oke, ini untuk standar peralatannya. Nah, untuk standar peralatannya rata-rata ya, untuk idealnya ya kita harus ini Pak, ada namanya untuk standar peralatannya itu harus dia lolos ya dari uji tesnya. Nah, requirement-nya nanti kita dari standar SNI yang kita pakai itu. Ya, dengan cara apa Pak? Ya, melihat dari dia punya realitas ya, penggunaannya ya, sampai apa Pak? Tempat kerja yang digunakan. Karena nanti di sini untuk standar peralatan tersebut ya minimal ya dia harus sesuai dengan standar SNI yang kita gunakan. Nah, untuk sertifikatnya seperti apa? Ya, ada namanya Certificate of Conformity ya itu. Dari setiap alat dia harus ada namanya ini Pak suketnya ya, atau sertifikat kesesuaian atau surat keterangan yang menyampaikan bahwa dari kita punya peralatan untuk pelindung jatuh ya itu sudah dilakukan pemeriksaan, dan untuk sebagai evidennya, bukti keterangannya itu ada namanya nih Pak, Certificate of Conformity. Nah, di sini nanti dia untuk menyatakan bahwa alat tersebut ini udah layak ya, udah telah digunakan dan masih aman untuk dipakai ya itu. Nah, ini nanti biasanya kalau di peralatan tersebut ya, biasanya untuk dia punya masa penggunaannya ya, biasanya ada jenjang waktunya Pak ya, tuh bisa sampai 10 tahun atau lebih ya itu. Tapi sedianya rata-rata sih lihat dari operasionalnya Pak, Bapak untuk pakai tempat untuk apa? Untuk tempat pekerjaannya ya, ini untuk usai pakai dari alat tersebut. Nah, ini untuk faktornya ya. Beberapa faktor keselamatan atau faktor safety-nya beberapa alat tersebut Pak ya, pada dasarnya nanti kita bagi untuk beberapa safety faktor yang kita pakai. Untuk metal item itu dia punya perbandingannya adalah 5:1. Untuk tekstil perbandingannya adalah 10:1. Contohnya seperti ini Pak, misalnya BL ini adalah breaking lens ya, atau dia punya kekuatan putus. Breaking lens-nya katakan 15 kN ya, atau 1.500 kilo. Kalau untuk tekstil tadi safety faktornya berapa? Safety faktornya adalah ini 10:1. Artinya nanti di sini kalau dia breaking lens-nya itu 1.500, berarti 1.500 dibagi dengan 10, ya ini untuk bahannya tekstil, berarti dia punya safety faktornya adalah 150 kilo. Kalau dia breaking lens-nya itu katakan 1.500, bahan materialnya metal, berarti metal di sini adalah 5:1. Berarti kalau kita lihat dari dia punya faktor safety faktornya adalah 1.500 dibagi dengan 5 dari safety faktornya ini, berarti dia punya safety faktornya adalah 300 kilo ya, ini untuk di
penggunaannya. Kemudian ini untuk prinsip penerapan jatuh ya. Ini prinsip penerapan jatuh di sini ya. Biasanya nanti di sini adalah yang mengatakan bukan terjatuh yang membuat kita cedera, tetapi apa? Tetapi yang sering itu apa? Karena kita waktu jatuh itu terhenti seketika. Nah, rumus yang dipakai Pak ya, ada namanya Hall factor. Rumus dari Hall factor ini, jadi ada namanya jarak jatuh, itu dibagi dengan Bapak punya atau teman-teman punya panjang lanyard. Nah, beberapa 3 faktor dari penahan jatuh di sini, ya, faktor penghubung yang berhubungan dengan titik posisi pada saat Bapak menyantolkan anchor point yang digunakan untuk menahan secara potensial, pekerja tersebut ya dia harus memastikan dan harus yakin bahwa resiko yang kita dapatkan pada saat terjatuh ini kita tergantung dari kita pada saat memasang kita punya anchor point. Pada dasarnya penerapan pemasangan anchor point ini kita ada namanya faktor 0, faktor 1 dan faktor 2. Faktor 0 ini pemasangan anchor point ini kita pasang berada di atas kepala Pak. Ya, ini biasa rata-rata di atas kita punya kepala. Ya, seperti biasa Bapak nyantolkan di ini Pak ya di posisi yang agak di atas ya itu. Kemudian faktor 1 posisi pemasangan anchor point dia agak sedikit di atas kita punya ini Pak bahu ya atau sirip kita bilang ya atau berada di sejajar dengan posisi harness. Kemudian faktor 2 posisi anchor point ya ini sejajar ya boleh posisi faktor 2 posisi anchor point ini kita pemasangan adalah berada di bawah rangkaian sirip belakang, artinya apa di bawah kita punya bahu ya ini. Karena nanti di sini biasanya nanti Bapak bisa lihat dari mana Pak nih ya posisi dia punya dampak dari efek lateralnya, efek pendulumnya dan efek jatuhnya. Nah kalau di sini teman-teman bisa bayangkan ya pada saat dia terjadi katakan efek lateral, efek pendulum, pasti yang lebih terasa ya pukulannya adalah ini Pak, efek ainan di faktor 2. Kalau faktor 1 mungkin masih terasa Pak, tapi nggak seberapa keras. Kalau faktor 0 ya mungkin ada sedikit, ya nggak terasa banget Pak, walaupun ada sedikit aja ya. Setidaknya nanti teman-teman di sini pada saat akan melakukan pekerjaan di ketinggian atau di atas atau di dalam deck atau di platformnya scaffolding, setidaknya tempatkan posisi Bapak atau teman-teman pada saat men-tie off harness ini harus sesuai dengan dia punya posisi pada saat dia terjadi apa Pak? Terjadi kegagalan untuk Hall faktornya ya itu. Ini yang nanti teman-teman bisa terapkan ya ini. Oke, sampai sini materi sudah selesai ya. Mohon maaf agak telat 10 menit ini ya, saya deliver materinya. Silakan saya balikkan ke moderator. Silakan moderator Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Bayu ya atas presentasinya yang sangat menarik sekali topiknya dan luar biasa. Berikutnya, di session kedua kali ini, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A dari teman-teman kita semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting terkait Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon izin share screen ya. Oke. Ya, Bapak Ibu semua di Media Tama, ada terkait online training sertifikasi Kemenaker RI, ahli K3 umum ya. Kita training ahli K3 umum running di tanggal 22 Mei sampai 8 Juni 2021 bagi Bapak Ibu yang mau ikut training ahli K3 umum di bulan ini. Kemudian untuk di batch selanjutnya, kita running di tanggal 16 sampai 30 Juni 2021. Nah, Bapak Ibu yang mau mengupgrade dirinya sehabis ahli K3 umum bisa mengikuti sertifikasi Kemenaker RI yaitu Auditor SMK 3. Kami running di tanggal 24 sampai 31 Mei 2021 dan untuk di batch selanjutnya di tanggal 10 sampai 16 Juni 2021.
Lalu untuk Bapak Ibu yang background-nya dari listrik bisa mengikuti ahli K3 listrik di tanggal 27 Mei sampai 15 Juni 2021 dan di batch selanjutnya di tanggal 17 Juni sampai tanggal 7 Juli 2021. Nah, Bapak Ibu yang ingin ikut teknisi K3 listrik juga bisa nih. Kita running di tanggal 28 Mei sampai 5 Juni 2021 dan di tanggal 19 sampai 26 Juni 2021 untuk teknisi K3 listrik sehabis Lebaran. Bapak Ibu yang dari konstruksi bisa ikuti Ahli Muda K3 Konstruksi Pembinaan Sertifikasi Kemenaker RI yang running di tanggal 28 Mei sampai tanggal 5 Juni 2021. Dan untuk di batch selanjutnya di tanggal 23 sampai 30 Juni 2021. Untuk supervisi perancah, kita juga running di tanggal 29 Mei sampai 5 Juni 2021 dan di tanggal 24 sampai 30 Juni 2021. Untuk supervisi perancah bisa hubungi saya ya, atau dengan pelatihan-pelatihan lain bisa hubungi kontak dengan sales Media Tama atau dengan orang yang dikenal di Media Tama. Kita juga ada pembinaan sertifikasi pelatihan Kemenaker RI, yaitu petugas P3K, yang running di tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2021, dan di tanggal 12 sampai 17 Juni 2021 untuk batch selanjutnya. Dan juga ada pemadam kebakaran kelas D, sertifikasi Kemenaker RI yang running di tanggal 22 sampai 27 Mei 2021, dan di tanggal 5 sampai tanggal 9 Juni 2021. Bapak Ibu yang ingin ikut pelatihan bisa hubungi saya di nomor 0821 2518 1430 atau bisa hubungi kantor Media Tama di nomor 021 2254 5432. Untuk mengikuti pelatihan di Media Tama bisa cek di Instagram Media Tama, bisa di-follow @mediatama atau di Facebook Tama Media Tama Sertifikasi. Di-follow juga YouTube Media Tama Kacik Deni atau Media Tama Academy. Selanjutnya Bapak Ibu bisa informasi website kita di www.mediatama.co.id. Kita juga akan memberikan jaket bomber ya, seperti ini tampilan jaket bombernya bagi Bapak Ibu yang sudah menginstal aplikasi Mika Pro dan men-share sebanyak-banyaknya link YouTube Kacik Deni ke Facebook, LinkedIn, dan IG. Follow dan like sebanyak-banyaknya video atau TikTok Kacik Deni. Setiap Jumat kita akan pilih dan tentukan pemenangnya untuk jaket bomber. Nah, ini adalah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan jaket bomber gratis dari Media Tama ya, yang sudah mengikuti rules-nya Media Tama sudah kita pilih. Nah, oke. Jadi boleh ditutup dulu. Saya ada info lagi tambahan. Baik Pak. Silakan. Oke, Bapak Ibu semua silakan di like ya, di follow TikTok-nya Kak Cideni dan subscribe YouTube-nya Kak Cideni. Nah, khusus untuk YouTube banyak sekali video-video yang sudah kami upload di sana. Silakan Bapak Ibu semua untuk share ya, melakukan share kepada teman-teman yang lain melalui Facebook, IG dan lain-lain. Ini adalah video-video dari webinar-webinar sebelumnya. Silakan kalau ada video-video yang menarik silakan di-share ke temannya yang lain ya. Ini contoh pemenang kita dari Pak Egar, ini pemenangnya karena dia sudah banyak sekali nge-share video-video terkait dengan video-video YouTube-nya Kak Cideni. Oke. Pak Egar menjadi pemenang untuk minggu ini terkait dengan giveaway dari Media Tama mendapatkan jaket seperti ini. Oke, saya kembalikan ke Mas Adi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Deni untuk informasinya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A kita pada webinar pada siang hari ini. Oke, pertanyaan pertama saya akan bacakan untuk Bapak Bayu Yuwono. Pak Bayu, selamat siang. Bapak izin bertanya, bedanya teknisi perancah dan supervisi perancah apa ya Pak Bayu? Yang kedua, inspeksi yang baik dilakukan setiap berapa kali ya Pak? Karena saya masih baru. Yang ketiga, salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan kita dalam membangun perancah itu apa aja ya? Mohon tanggapannya seperti apa Pak Bayu? Ini langsung dijawab ya Mas Adi ya? Ya, langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih
untuk pertanyaannya ya Mbak Anita Kusrini ya. Oke, pertanyaan yang pertama, bedanya teknisi perancah dan supervisi perancah. Kalau secara jenjang, secara lingkup Pak ya, itu kalau menurut di mana di aturan permen ya, peraturan permen peraturan Menteri Tenaga Kerja ya nomor Cap 74 PPK 2013, ini ada namanya lisensi K3 untuk perancah. Ya kalau di aturan Permenaker memang ada namanya teknisi, ada juga yang namanya supervisi. Kalau di aturan di perusahaan biasanya sih nggak ada Pak ya. Kalau di peraturan itu biasanya kalau zaman saya dulu Pak ada namanya basic, kemudian advan sama inspektor. Nah, kalau kita bicara di aturan permen, berarti kalau teknisi ini ya jenjangnya adalah kawan-kawan yang sebagai untuk di level scaffolder ya. Biasanya kalau di teman-teman yang melakukan rancang bangun, yaitu setidaknya jenjang yang diambil untuk kompetensi adalah scaffolder. Kemudian untuk teknisi scaffolding ya. Kemudian kalau untuk supervisi ini lebih cocoknya untuk apa Pak? Untuk level pengawas, kemudian teman-teman HSE ya, untuk teman-teman yang sifatnya concernnya adalah sebagai supervisi ya itu. Karena nanti di sini ya setidaknya kalau saran saya lebih bagus kita berangkatnya dari dasar, dari teknisi, baru pun habis itu ke supervisi. Karena kalau kita langsung lompat ke supervisi, kadang kita nggak tahu Pak histori di basicnya. Ya minimal kita dapat basicnya dulu lah. Oh ini alatnya namanya ini, oh ini klem ini jenisnya ada ini, oh ini materialnya dia punya kekuatannya sekian. Makanya nanti kalau paling bagus tuh Pak, kita ya kalau lebih bagus tuh ambilnya dari basic dulu ya, minimal dari level teknisi. Setelah nanti udah sekiranya kawan-kawan udah punya pengalaman ya udah paham, boleh ngambil untuk yang jenjang di supervisi. Nah supervisi ini apa Pak job desk-nya? Job desk-nya itu adalah yang paling sering ya satu Pak melakukan pemeriksaan ya, inspeksi. Yang kedua apalagi Pak memberi advice ya bila mana kalau dari rancang bangun scaffolding itu ada yang sifatnya tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan rancang bangunnya. Ya, yang ketiga biasanya Pak dia yang tugasnya adalah memasang yang menyatakan bahwa scaffolding tersebut itu layak ya, masang skepteknya lah Pak ya itu istilahnya. Itu ini nanti kalau kita bicara perbedaannya. Kemudian pertanyaan kedua, inspeksi yang bagus yang dilakukan setiap berapa kali? Sebenarnya inspeksi yang bagus itu Pak ya, yang paling bagus idealnya itu ya setidaknya setiap hari ya itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa lakukan setiap hari, minimal seminggu sekali. Tapi kalau kondisi katakan cuaca di tempat Bapak nggak menentu, setidaknya ya harus rutin Pak setiap hari. Ya karena apa Pak? Kondisi angin, hujan itu pengaruh Pak dari kita punya desain scaffolding. Makanya ada yang sifatnya apa Pak? Kondisi yang sifatnya tidak ditentukan ya pemeriksaan scaffolding. Tapi setidaknya nanti di sini buat kawan-kawan scaffolder, kawan-kawan yang sifatnya sebagai inspektor ya itu setidaknya harus melakukan pemeriksaan sebelum scaffolding tersebut ini dilakukan untuk apa Pak? Untuk pekerjaan atau aktivitas teman-teman di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan kita dalam membangun perancah scaffolding. Nah, salah satu faktor Pak yang pengaruhi biasanya apa ini yang sering? Satu, kondisi tempat kerja. Ya, kenapa saya bilang kondisi tempat kerja ini berpengaruh? Satu Pak, biasanya kalau tempat kerja ini kita ya kadang-kadang di dalam satu tempat kerja itu bisa terdapat lebih daripada satu aktivitas, satu kegiatan, lebih daripada satu kegiatan. Yang mana pasti butuh apa? Butuh konsentrasi yang harus ya khusus ya terutama buat teman-teman yang melakukan rancang bangun scaffolding. Contoh kalau di konstruksi itu Pak, misal pembangunan tangki. Pembangunan tangki itu kan gak hanya scaffolding Pak. Ada untuk dia bagian fabrikasi, ada juga untuk pembangunan dia punya pemasangan instalasinya ya. Ini kadang-kadang dari sisi tempat kerja. Yang kedua apalagi Pak? Materialnya Pak ya. Pemilihan materialnya juga sama ya. Jangan sampai teman-teman material yang kita gunakan ya ini katakan speknya nggak sesuai
biasa teman-teman pakai spek yang thickness-nya 3,8 yang berapa 3,8, tapi tiba-tiba dapat spek yang 4.0 ya, itu kadang nanti pengaruhnya juga sama Pak dari sisi material. Apalagi Pak yang biasa ini dari sisi ini kita punya kelengkapan alatnya Pak ya, alat-alat kerja juga sama ya, masuk nanti dari sisi scaffoldernya ya, dan yang pasti yang terakhir ini Pak ya, kualitas dari kita punya bahan ya, atau kondisi dari pipa scaffolding tersebut. Contohnya gini, misalnya Bapak punya atau teman-teman lihat kita punya pipa scaffolding kondisinya udah banyak yang berkarat Pak itu ya. Banyak beberapa tempat teman-teman yang saya lihat itu Pak ya, pengalaman waktu di offshore, kontraktor kita itu Pak, pipa scaffoldingnya itu udah nggak terawat, nggak terurus, tapi tetap dipaksa untuk dilakukan apa? Pekerjaan rancang bangun. Ya memang kita bisa memaklumi Pak ya, kondisi di laut, tingkat korosinya tinggi, akhirnya untuk maintenance-nya pipa ini jadi agak sedikit ya nggak terawat ya itu. Ya kadang-kadang apa? Teman-teman tuh suka nih Pak, dimodif, ya dicat. Pada dasarnya pipa scaffolding tuh nggak boleh dicat Pak. Kalau cat untuk marking aja nggak apa-apa, tapi kalau cat secara keseluruhan, apa yang ditakutkan Pak? Yang ditakutkan tuh bisa apa? Klemnya itu bisa licin Pak pada saat apa teman-teman ngikat full ya itu. Tapi kalau untuk marking aja, untuk tanda biar nggak hilang, oke, yang pasti kita markingnya di satu sisi aja ya ini. Nah kalau untuk karat ini juga sama ya, setidaknya nanti kita butuh ada namanya visual inspection-nya harus betul-betul ditekankan ya itu. Ini nanti kalau kita bicara dari sisi beberapa faktor pemilihannya, setidaknya ya tempat kerja, kemudian material, kemudian juga dari sisi manpower-nya, kemudian juga dari dia punya bahannya apa ya, atau kondisi dari kita punya material. Ya, itu yang dari saya Mas Adi. Oke, terima kasih Pak Bayu ya. Semoga menjawab Bu Anita pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan masuk dari Bapak Amri Siburian. Semangat pagi, saya mau bertanya, bagaimana cara menghitung kekuatan dari scaffolding secara umum Pak? Dan scaffolding frame apakah bisa diperbolehkan untuk dimodifikasi? Soalnya berdasarkan observasi saya, banyak saya jumpai scaffolding frame banyak dimodifikasi. Terima kasih, mohon tanggapannya Pak Bayu. Oke, sebenarnya kalau untuk menghitung kekuatan scaffolding nih Pak ya, pada dasarnya sih kalau untuk yang tubular ya itu sih agak sedikit mudah Pak ya, kan artinya apa simpel ya. Tapi kalau yang model frame ya jujur Pak ya, kalau yang di frame ini kebanyakan kita banyak yang sering menyaksikan Pak ya, kekuatan dari scaffolding tersebut. Kenapa? Karena memang kebanyakan frame scaffolding ini itu suka dimodifikasi yang tidak pada tempatnya oleh teman-teman di lapangan ya. Nah, kenapa Pak? Karena ya satu sisi dari sisi kelengkapannya karena nggak lengkap, akhirnya mereka modifikasi, kemudian desain scaffoldingnya yang tidak dari sisi aspek safety-nya nggak sesuai. Nah, kalau untuk perhitungannya sih, kalau sambil contoh Pak ya, untuk di kekuatan scaffolding ini, umumnya Pak ya kalau untuk standarnya saya ambil yang tubular ya, itu untuk per 1 meternya ya, itu kekuatannya rata-rata ada yang kalau di aturannya British atau AS Pak, saya lupa ingat, itu kekuatan per meter itu adalah sekitar 4,5 kilogram Pak ya, itu dia punya kekuatannya. Tapi ada juga Pak beberapa model rancang bangun scaffolding di beberapa area industri Pak, itu sekarang scaffolding udah banyak dipakai untuk lutes ya. Itu saya pernah punya pengalaman itu scaffolding saya pakai untuk lutes ya. Lutesnya gini, dipakai untuk ngangkat ramdor ya. Ramdor itu untuk ini Pak, untuk tempat untuk hidrolik test. Jadi waktu itu kebanyakan di salah satu tempat kami itu Pak ya, itu waktu pembangunan awalnya tidak dibuat untuk instalasi untuk pergantian equipment-nya. Akhirnya apa? Akhirnya dimodif, didesain scaffolding dipakai untuk di struktur. Di struktur apa? Struktur untuk ngangkat palep, ngangkat gearbox ya,
Itu. Jadi ke desain kekuatannya udah dipertimbangkan Pak, udah dihitung. Kenapa? Karena nanti di sini kalau untuk tubular ya agak sedikit gampang Pak untuk menentukan kekuatannya. Selama nanti Bapak patokannya ya untuk di scaffolding tersebut ya kalau dari aturan itu per meternya ada kekuatan sekitar 4,5 ya untuk dia punya thickness yang 4.0. Kemudian kalau yang untuk yang frame ini ya kebanyakan memang Pak ya hampir beberapa rental scaffolding yang dari pihak yang jasa rental itu Pak kadang ya saya lihat dia punya desain frame scaffolding itu kita sering Pak nanya dia punya kekuatan strukturnya. Ya kadang-kadang ya agak sedikit penasaran Pak dengan penyampaiannya. Ya kenapa? Karena ya dia udah berdasarkan dari apa? Dari tabel Pak ya. Saya ambil contoh misalnya nih Pak ya kalau frame scaffolding dia punya lebarnya 1,2 atau 1,9 ya itu biasanya si pihak itu cuma menyebutkan sekian kilo atau sekian ratus kilo dia punya kekuatannya, tapi dia nggak bisa menyampaikan berapa aktualnya dia punya kapasitas untuk kekuatan tersebut. Nanti akan saya share ya beberapa referensi di teman-teman di grup ya referensi untuk scaffolding yang model untuk model frame ya terutama untuk frame yang banyak teman-teman dipakai. Poinnya nanti di sini untuk di model frame scaffolding ya kita untuk modifikasi ya itu banyak banyak yang temuan kita tuh tidak pada tempatnya ya contoh tadi yang tidak dia pasang protection guard-nya untuk sistem proteksi kemudian juga penempatan untuk tangganya kadang-kadang dia ngikatnya di model di frame-nya ya untuk di aksesnya yang untuk bukan untuk tangga ya termasuk mungkin dia punya ini Pak untuk bracing-nya ya itu. Nanti saya akan share aja untuk dia punya formasi rumusnya ya karena agak susah kalau nge-share-nya di sini Pak itu. Ya itu. Oke, terima kasih Pak Bayu atas jawabannya ya. Selanjutnya kita ada pertanyaan juga dari Pak Alifrido Utama. Selamat siang Pak Bayu, izin bertanya. Saat membangun scaffolding untuk tiang support, apakah boleh memakai bambu sebagai tiang penyangga untuk menghindari scaffolding yang goyang atau ambruk? Mohon tanggapannya Pak Bambu ya. Bayu. Iya, dari bambu. Oke. Oke, ini bagus nih Pak ya. Ini kayaknya Bapaknya biasa di proyek-proyek ini Pak ya. Bambu ya. Bambu itu Pak sebenarnya memang masuk bagian dari scaffolding ya, scaffolding bambu. Scaffolding bambu kalau sepengalaman saya itu hanya cocok Pak untuk pekerjaan yang sifatnya ini Pak. Biasanya kalau kami di oil and gas itu apa ya? Untuk pekerjaan seismik Pak. Ya, kenapa? Karena bambu itu sifatnya dia tahan rambatan, tahan getaran. Ya, cuma kalau pakai yang tubular scaffolding dia nggak bisa Pak. Ya, kenapa? Karena sifatnya dia kalah di klaimnya. Karena bambu ini dia sifatnya tahan rambatan. Nah, kalau untuk support ya tiang bambu atau dipakai untuk support ya untuk penyangga ya sebenarnya sih kalau dari sisi aturan mainnya ya kita bilang apa Pak ya? Ya tidak pas Pak ya. Karena satu kita pakai tubular, satu Bapak pakai bambu untuk sebagai supportnya. Katakan untuk ini Pak, untuk raker ya, untuk outriggernya. Ya kalau dari sisi mungkin untuk ini Pak, untuk dia punya proteksi, dia bisa apa stability-nya scaffolding. Tapi sih sebenarnya sih kalau bagi saya sih sah-sah aja Pak ya, selama dia tidak masuk di bagian struktur. Kan tadi yang saya sampaikan Pak ya, sebuah rancang bangun scaffolding, material scaffolding yang hanya boleh dipasang yang di luar struktur itu adalah handrail Pak. Berarti kalau Bapak sifatnya untuk support, berarti ya sah-sah aja Pak, artinya boleh ya. Kan dia tidak bagian dari struktur, sebagai support aja Pak. Contoh Bapak untuk pasang outrigger atau buttress atau rakernya yang itu. Jadi kalau di pertanyaannya Pak Pomo sih, saya bilang sih boleh aja Pak ya kalau untuk support ya. Tapi tidak ikut disertakan di struktur Pak ya itu. Ini. Oke, itu aja Mas Adi. Oke, terima kasih ya Pak Bayu. Oke, Bapak Ibu, kita sudah memasuki session ketiga. Bagi yang ingin bertanya langsung dengan pembicara, silakan diklik tombol raise hand di bawah berikut. Di bawah Zoom ada tombol raise hand ya, di bawah itu, di bawah Zoom, HP dan laptopnya. Silakan dipilih.
kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Oke, di sini sudah ada yang raise hand duluan nih. Pak Dencik Nawawi, kami persilakan terlebih dahulu berbicara dengan Bapak Bayu. Silakan, sudah masuk Pak, boleh di-unmute. Oke. Yang lain aja, Dik, langsung. Siapa yang duluan? Pak Amir Hamzah. Pak Amir Hamzah, sebentar. Oke, silakan Pak Amir. Pak Pomo. Terima kasih, Pak. Oke, Pertanyaan saya simpel sih, Pak. Untuk ada nggak sih batasan umur yang disyaratkan dalam pekerjaan perancah? Karena pekerjaan perancah ini kan berkaitan dengan bekerja di atas ketinggian. Ada nggak sih umurnya harus maksimal berapa gitu, Pak? Karena di proyek kita konstruksi rata-rata ada yang umur 55, 60, tapi masih aja ada yang bekerja di atas ketinggian itu, Pak. Kalau ada, saya mohon referensinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. terima kasih. Silakan Pak Bayu, referensi petugas teknisi K3 peranca atau teknisi-teknisi yang bekerja di atas peranca. Ada nggak usia batasannya, Pak? Oke, baik Pak ya, saya jawab. Kalau batas usia dari referensi sepertinya saya belum pernah baca Pak ya, atau belum pernah lihat. Cuma ini biasanya diambil dari kebijakan perusahaan Pak. Ya, kebijakan perusahaan itu biasanya dilihat waktu timnya Bapak untuk sebagai stakeholder-nya ternyata umurnya udah rata-rata di atas 50-an tahun ya. Kenapa Pak? Pekerjaan scaffolding yang saya bilang tadi lingkupnya adalah masuk pekerjaan working at height atau ketinggian. Ya, nah, saya mau tanya nih, di tempat Bapak biasanya kalau untuk teman-teman scaffolder sebelum dia akan melakukan pekerjaan, ada nggak Pak dicek blood pressure, ya cek tensi. Kan biasanya itu kan ketahuan Pak ya, pekerja mana yang tensinya katakan normal, yang nggak normal ya pada saat dilakukan pekerjaan. Artinya kalau dia nggak normal berarti dia nggak boleh untuk bekerja di ketinggian. Artinya dia harus istirahat ya, atau minimal tidak terlibat atau tidak naik ke atas. Kalau normal biasanya sih rata-rata ya mereka boleh ya itu. Cuma kalau umur ya setahu saya tidak ada menyebutkan batasannya. Tapi ini diambil biasanya dari kebijakan dari perusahaan yang meng-hire Pak yaitu. Ya, contoh misalnya nih kayak saya ambil contoh ya di tempat saya di proyek di sini kemarin Pak ya, di RDMP sini ya rata-rata scaffolder itu Pak kalau usianya udah 50-an tahun tuh biasanya hanya di bagian bawah aja. Kenapa? Karena kalau kita bicara dari apa Pak? Dari sisi untuk ini satu usia, kedua dari sisi untuk tanggap daruratnya. Ya itu. Ya karena pasti Pak dari sisi performance juga jauh Pak ya. Dari sisi performance udah yang satu masih fitnya untuk bekerja usia-usia produktif, usia 50 tahun walaupun dia dari sisi expert pengalaman mungkin udah lumayan, tapi kita bicara dari sisi ini Pak aspek dari untuk tanggap daruratnya yaitu kondisi bahaya merasa dia berada di atas ya. Coba nanti saya akan sounding di beberapa standar, tapi yang saya tahu rata-rata umur itu diambil dari kebijakan dari perusahaan Pak ya itu untuk batasannya ini. Oke, terima kasih Pak Bayu. Semoga menjawab pertanyaan ya. Kemudian silakan ya Bapak Ibu yang mau bertanya langsung dengan instruktur kita, silakan pilih tombol raise hand di bawah. Saya akan pilih untuk selanjutnya Bapak Pomo ya. Sudah masuk Pak Pomo, boleh di-unmute Pak jika ada pertanyaan. Selamat sore Pak Bayu. Ya Pak Pomo. Terima kasih Pak Bayu, saya posisi di Balikpapan. Pak, yang ingin saya tanyakan gini, kalau yang idealnya sih memang beberapa proteksi itu kan memang dibuat dengan standar proteksi yang standar. Nah, cuman pertanyaannya kalau di Balikpapan itu biasanya kan beberapa proteksi karena mungkin terkait dengan kontraktor sama owner itu kesepakatannya bahwa biayanya itu mana yang bisa dikurangi. Ya. Sehingga beberapa proteksi itu dilakukan modifikasi. Contohnya beberapa proteksi yang untuk ketinggian itu kan bisa menggunakan kayu galam. Ya.
Nah, itu kalau yang bangunannya paling kalau desain standar paling hanya lantai 4, lantai 3 itu masih bisa menggunakan kayu galam. Nah, cuman pertanyaannya mohon sharing, kalau untuk proteksi kayu galam, rancang bangunnya sama proses inspeksinya ada standarnya nggak Pak ya? Oke. Baik Pak Pomo, ini sama-sama dari Balikpapan Pak ya ini. Siap. Ya. Kayu galam ya. Kayu yang biasa kalau di sini Kak kita bisa untuk ini Pak, untuk backcasting ya, untuk pengecoran Pak ya dipakai ya. Ya. Nah, saya juga baru dengar Pak kayu galam dipakai untuk proteksi di scaffolding. Ya, sebenarnya kayu galam ini Pak ya, kalau dari sisi untuk proteksi scaffolding, mungkin kalau saya pribadi Pak ya, satu, kayu galam itu kan dia punya lifetime-nya kan nggak ada Pak. Karena kayu tersebut kan lambat laun dia akan rapuh, ya akan rapuh, akan cepat apa ya kalau bahasa di sini apa jabuk Pak ya itu ya ini. Ya kenapa? Karena sistem proteksi yang Bapak pakai dengan alasan pertimbangannya untuk anggaran, kosnya, biaya proyek, mungkin diantisipasi pakai kayu galam ya untuk sebagai sistem proteksi. Sebenarnya kalau dari sisi aturan kami ya kalau pribadi Pak ya mungkin boleh Pak ya tuh yang digunakan secara penggunaannya hanya untuk sistem proteksi di pekerja. Tapi kalau untuk model inspeksinya ya kayu galam ini kan yang saya bilang di awal Pak, dia nggak ada untuk apa Pak lifetime-nya, usianya tuh ya mau berapa bulan dia lambat laun juga akan rapuh. Tapi setidaknya nanti di sini kalau untuk kayu, sebenarnya kalau kayu itu Pak ya saya ambil contoh di luar kayu galam Pak ya. Kalau menurut aturannya SKB ya SKB Konstruksi Bersama, kayu itu Pak sebenarnya kalau yang dipakai untuk di scaffolding itu hanya 3 Pak yang direkomendasikan. Ya, kayu besi, kalau kita di Kalimantan nyebutnya apa? Ulin Pak ya. Ulin, kemudian bangkirai ya sama kayu pinus ya itu. Ya, karena kayu-kayu ini yang biasa dipakai untuk apa Pak? Untuk dirancang bangun scaffolding. Tidak berlaku untuk yang kayu lain Pak itu. Ya, saya dulu pernah Pak waktu di offshore itu dimintain tolong sama salah satu rigsupnya di sana Pak, orang Malaysia ya, Cina Malaysia. Ya, waktu itu kami kehabisan dek Pak. Kalau di kami kan kalau di laut itu nggak boleh pakai kayu Pak, karena kalau kayu itu ini untuk sharing aja. Kayu itu Pak kalau untuk di offshore, di oil and gas itu disarankan hindarin. Karena kayu itu sifatnya dia apa Pak? Ada potensi ini Pak, bisa terjadi hidrokarbon release. Karena kejadian salah satu teman-teman konstruksi itu mengelas, tiba-tiba percikan itu Pak jatuh ke kayu. Kayu tersebut terbakar, keluar asap. Asapnya itu Pak langsung aktif kena ke bagian sistem aktif protectionnya di sana. Begitu diinvestigasi ternyata kayu tersebut ini Pak terbakar. Makanya banyak kan pakai metal deck. Tapi kalau metal deck kekurangannya dia tidak cocok untuk dipakai di pekerjaan under deck. Kenapa? Karena metal deck itu lebih rawan kalau kena ini Pak pasang surut air. Makanya banyak teman-teman banyak pakai kayu itu biasanya kalau untuk di area di darat ya atau di luar oil and gas ya itu. Nah, jadi saran saya Pak, sekiranya Bapak hanya untuk proteksi, ya mungkin sifatnya mungkin boleh Pak ya. Tapi setidaknya untuk sistem pengecekannya, inspeksinya selama ini kalau kayu galam itu Pak kita hanya lihat secara visual aja sih. Ya karena memang kayu galam ini kayu yang paling gampang, murah dan mudah didapat ya Pak ya. Benar kan Pak? Ya. Ya itu ya. Artinya kalau Bapak hanya pertimbangannya untuk sistem proteksi pekerja, monggo Pak, nggak masalah. Yang pasti jangan ini Pak dilibatkan di struktur yang ada di scaffolding ya. Bapak non sewu, Bapak scaffoldingnya pakai apa? Pakai tubular atau pakai apa Pak? Pakai frame atau yang lainnya? Kalau sini masih pakai frame Pak. Masih pakai frame. Di proyek mana Pak kalau boleh tahu Pak? Ini. Kita beberapa proyek yang di Karyangau Pak. Ada beberapa proyek untuk buat workshop, buat warehouse gitu. Yang di kilo 13 Pak ya? Betul Pak. Oke. Dari kilo 13 ya itu. Ya biasanya sih memang itu nanti ini Pak tergantung nanti dari kebijakan Bapak punya di sana standar dari aturannya ownernya ya. Tapi sih kalau saya pribadi nggak apa-apa kalau untuk proteksi Bapak pakai kayu galam
Yang pasti dari sisi aspek safety-nya masih bisa terpenuhi. Yang poinnya dari saya, dia tidak dilibatkan di struktur, Pak. Ya, itu aja sih. Oke. Oke, Pak ya. Itu dulu, Pak Pomo. Oke, terima kasih Pak Bayu ya sudah menjawab. Terima kasih juga kepada Pak Pomo untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya akan memilih kembali ya, Pak Amir silakan. Jika ada pertanyaan, raise hand ya Bapak ya. Boleh di-unmute Pak. Oke, tidak ada tanggapan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan instruktur kita hari ini. Bisa langsung dipilih tombol raise hand di bawah ya. Sebelumnya saya masih ada pertanyaan nih dari yang sudah masuk, juga dari pertanyaan dari Pak Pomo ya yang belum terjawab. Oke, pertanyaannya seperti ini. Eh, Mohon izin pencerahannya cara memasang proteksi atas pekerjaan pasang asap, atap, workshop, atau warehouse. Apakah perlu perancah? Oh, Nah, iya ini belum iya, ya. terjawab Ada ya. yang lewat ya. Ya, sorry. Ya. Saya tadi baca di bawah. Oke, Pak Pomo. Pencerahan memasang proteksi atas pemasangan pasang atap, workshop, dan warehouse yang perlu perancah. Sebenarnya Pak, kalau pemasangan atap, pemasangan perancah ini, kalau masih sebatas workshop, kemudian baru batas masang premnya, ya pemasangan perancah di sini kan biasanya kan Bapak waktu masang workshop ya, biasanya ini kan rata-rata penggunaan perancahnya lebih ini Pak ya, karena jarang dipakai ya, terutama biasanya kalau di awal Pak itu. Tapi kalau udah sifatnya untuk pemasangan dia punya kayak model klem, kemudian paku atau mungkin alat-alat lainnya yang untuk sistem untuk proteksinya di atap tersebut, memang wajib Pak harus pakai perancah ya. Saya ambil contoh, biasanya kalau di perancah yang dipakai kan kebanyakan kayak Bapak lebih banyak tadi cerita sharing penggunaan pakai frame ya itu. Ya sebenarnya si frame ini bagus juga Pak ya, karena frame ini satu, dia bedanya tidak di-adjust, jadi sifatnya fix. Beda kalau pipa Pak, kalau pipa itu bisa di-adjust ya itu. Nah cuma kalau frame ini ya memang dia lebih cocok untuk di sipil ya, untuk di building. Tapi kalau saran saya sih lebih bagus tuh pakai pipa Pak ya, karena kalau pipa tuh satu dari sisi dia punya kehandalan kekuatannya juga lumayan bagus, kemudian juga dari dia punya untuk pemasangan instalasi proteksinya juga pasti terpasang Pak, dia tersedia di situ. Karena biasanya rata-rata kalau untuk pemasangan atap ini banyak kan kawan-kawan kami itu banyak pakai yang tubular Pak ya itu. Ya saya ambil contoh, kemarin saya ada ngisi Pak ya di salah satu subkonnya di Pertamina Hulu Makam ya, dia pemasangan atap di gardunya mereka Pak ya, pasang atap. Jadi mereka tuh masang atapnya tuh saya kasih masukan ke dia awal rancang bangunnya pakai scaffolding. Tapi begitu dia masang di bagian di top roofnya itu Pak, dia agak kesulitan, terutama untuk posisi work restraint-nya. Ya akhirnya saya kasih masukan, ya kalian bisa ambil dua option, bikin simpul atau kalian bikin pasang satu cagak untuk anchor untuk posisi posisi untuk pekerja bisa untuk sebagai railingnya lah Pak ya itu. Ya akhirnya dia ambil option yang pertama Pak, bikin simpul. Tapi bikin simpulnya mereka simpul talinya itu Pak, untuk nyantelkan body harnessnya jatuhnya dia posisi di faktor 2 ya, bukan faktor 0 karena posisinya itu nempel di atapnya. Tapi kalau dia bikinnya pakai cagaknya pipa scaffolding dipasang ujung sama ujung untuk railingnya, dia pasti jatuhnya di faktor 0. Nah, nanti ini dilihat lagi dari teman-teman kira-kira efisien mana Pak pemasangannya. Karena pada dasarnya pemasangan untuk di scaffolding yang untuk di atap ya atau di warehouse ya, sebenarnya memang secara aturannya memang harus Pak pakai perancah ya itu ya. Itu karena memang Bapak satu Pak, pemasangan yang menggunakan perancah ini untuk pemasangan atap kan pasti dia butuh apa? Butuh butuh untuk struktur
butuh untuk orang yang untuk memegang, memasang, menyetel, ya termasuk nanti mengikat. Memang jadi seharusnya harus pakai perancah, ya tergantung nanti kebijakan dari tempatnya Pak Pomo, mau pakai perancah frame atau pakai perancah tubular, ya karena nanti dilihat dari nilai apa Pak, nilai dari efisiennya, yaitu. Tapi kalau kebanyakan sih rata-rata banyak yang pakai frame, ada juga yang masih pakai tubular. Jadi kalau saran saya ya memang harus Pak, ya harus wajib Pak pakai perancah, ya itu. Oke, kurang lebih seperti itu Mas. Oke, terima kasih Pak Bayu ya atas jawabannya. Wah, ini sudah terjawab semua ya question and answer-nya kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita yang luar biasa ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua dapat bekerja dengan selamat, sehat di tempat kerja. Kepada Bapak Bayu, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Nggak terasa Pak ya, udah 2 jam hampir saya sharing dengan Bapak. Jadi kesimpulannya dari saya ya, bahwa yang namanya pekerjaan scaffolding ini, ya pada prinsipnya ya adalah salah satu pekerjaan yang memang dominannya dilakukan oleh kawan-kawan untuk kegiatan di konstruksi. Yang pasti di sini nanti teman-teman sebagai seorang praktisi, sebagai seorang HSE, ataupun mungkin yang baru belajar, ya kita bisa lihat Pak dari sisi aspek apa, aspek bahayanya dulu. Ya aspek bahayanya setelah kita dapat, bagaimana Pak dari aspek mitigasinya, ya aspek pencegahannya. Setelah itu baru kita kembangkan ya dari sisi mungkin aspek yang lain. Yang pada prinsipnya nanti di scaffolding ini ya sifatnya adalah pekerjaan yang sifatnya untuk dilakukan apa Pak, hanya untuk temporary saja, ya hanya untuk sifatnya tidak untuk permanen. Dan yang pasti buat kawan-kawan ya apa yang harus kita terapkan Pak dari sistem apa Pak, inspeksinya, ya kemudian sistem untuk pencegah jatuhnya, kemudian aspek apa saja yang harus dilakukan teman-teman dari jenjang untuk inspeksi tersebut. Kemudian nanti yang harus teman-teman dapatkan adalah prosesnya Pak, ya proses pekerjaan scaffolding, kemudian juga jenis-jenis pekerjaan scaffolding, ya itu mulai dari proses dari posisi up ke atas, dari posisi bottom ke atas ya, atau dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah atau dari atas ke atas, yang mungkin tadi ya pekerjaannya Pak Pomo mungkin diantara itu ada yang termasuk lingkupnya di teman-teman, termasuk juga nanti desain materialnya apa ya, kekuatannya ya, karena nanti kalau kekuatan material di sini ya teman-teman harus pegang juga Pak, ada namanya load plan ya. Load plan itu kalau di scaffolding itu ada 3 Pak, ada namanya live load ya, beban hidup, kemudian ada namanya dead load, beban mati, dan sama ada namanya load environment ya itu. Kalau nanti teman-teman bicara dari desain live load berarti kita ada namanya beban ringan, beban sedang, dan beban berat. Pesan saya ya dari pekerjaan scaffolding sini teman-teman bisa dapat dari sisi aspek kegunaan dan aspek bahayanya. Ya itu termasuk nanti dari sisi aspek inspeksinya, ya apa aja yang nanti harus Bapak atau teman-teman lakukan. Ya itu saja Mas Ali pesan closing statement dari saya. Oke, terima kasih luar biasa ya materi kita hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Teman-teman semua juga dapat mengirimkan pertanyaan tersebut ke email yang tertera pada saat mendaftarkan webinar di Mediatama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya instruktur untuk berbagi ilmu dan sharing terkait dengan topik kita pada hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Bapak Bayu Yuwono diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah berlimpah, dan kebahagiaan. Amin. Amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dan dari awal sampai hari akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih kurang, saya mohon maaf. Nama saya Adi sebagai host. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Mediatama berikutnya. Terima kasih Pak Bayu atas bantuannya. Sama-sama Pak Dedi, sama-sama Pak. Ya. Oke Bapak Saya Ibu semua. izin live ya. Oke Pak.
Oke, Bapak Ya. Ibu semua, join lagi besok di materi tentang ada SMKK ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di siang harinya dan sorenya juga ada, paginya juga ada ya. Silakan Bapak Ibu semua join, jangan lupa joinnya di Telegram Media Tama supaya bisa dapat info cepat terkait dengan informasi-informasi link webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.